Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febra Robianto, SE, MSI, AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pengantar. Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti dengan NIM 2020-12170 dari kelas akuntansi 1D. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi staffing. Yang pertama ada definisi staffing. Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada macam-macam kegiatan staffing. Kegiatan staffing ada 7, yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Maksud dari kegiatan ini adalah penentuan kebutuhan tenaga kerja baik dalam jumlah maupun mutu tenaga kerja yang dihubungkan. Yang kedua ada penarikan atau rekrutmen. Penentuan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. Yang ketiga adalah seleksi. Seleksi dibutuhkan untuk menyeleksi para pelamar untuk mengetahui skill, kemampuan, dan kualitas pelamar. Yang keempat ada pengenalan dan orientasi, yaitu melatih tenaga kerja agar memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan dalam suatu perusahaan. Yang kelima ada pemberian balas jasa dan penghargaan. Pemberian balas jasa yang layak kepada tenaga kerja yang telah melakukan pekerjaannya dengan baik dan maksimal. Yang kelima ada pengembangan karir, yaitu memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat dan lain-lain. Yang ketujuh ada pemanfaatan tenaga kerja yang ada dalam organisasi sebaik mungkin. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Ada 4 langkah pokok perencanaan sumber daya manusia, yaitu 1. Untuk memenuhi kebutuhan masa depan, 2. Untuk keseimbangan masa depan, 3. Untuk pengadaan, seleksi dan pemberhentian, dan 4. Untuk pengembangan. Untuk menyelesaikan langkah-langkah perencanaan sumber daya tersebut, harus mempertimbangkan 2 faktor, yaitu 1. Rencana strategi dasar organisasi beserta tujuan-tujuan serta taktik untuk membuat, dan 2. Yaitu perubahan lingkungan. Dan selanjutnya, macam jenis kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi paling tidak ada 2 macam, yaitu 1. Kebutuhan akan tenaga kerja staf, dan 2. Kebutuhan akan tenaga kerja operasional. Cara menentukan jumlah kebutuhan akan tenaga kerja staf dilakukan dengan cara meneliti kebutuhan melalui analisa organisasi, dan menentukan kebutuhan akan mutu tenaga staf dilakukan dengan cara menganalisa atau melihat pada persyaratan jabatan atau spesifikasi jabatan. Sedangkan cara menentukan jumlah kebutuhan akan jumlah tenaga operasional dilakukan dengan cara menganalisa volume kerja dibandingkan dengan kemampuan kerja setiap tenaga kerja. Selanjutnya ada penarikan atau rekrutmen. Salah satu bagian yang penting dari proses rekrutmen adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi dari setiap pekerjaan. Bagi tenaga operatif, pernyataan ini dinamakan deskripsi jabatan. Bila mana posisi sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan suatu spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan merumuskan latar belakang pribadi, pengalaman, serta karakteristik lainnya yang dipersyaratkan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Yang ketiga, sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja bisa berasal dari dalam atau dari luar organisasi. Sumber dari dalam meliputi promosi, transfer, penataran, atau dari teman sendiri. Sedangkan sumber dari luar organisasi bisa dilakukan dengan cara pasang iklan, menghubungi lembaga pendidikan, mengambil dari perusahaan lain, menghubungi kantor tenaga kerja, menghubungi serikat buruh, dan sumber-sumber lainnya. Yang keempat yaitu seleksi. Teknik menyeleksi calon pelamar dalam dunia kerja ada 2 metode. Yang pertama, metode gawang berantai adalah metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Calon yang diterima menjadi pegawai adalah calon yang telah lulus dari setiap tahap seleksi yang diadakan organisasi. Yang kedua, ada metode kompensatori. Metode kompensatori adalah metode seleksi di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa adanya pentahapan. Calon yang diterima menjadi pegawai adalah calon yang telah lulus dari seleksi. Pada umumnya, proses seleksi adalah 1. Pengisian formulir, 2. Tes psikologi, 3. Wawancara, dan 4. Referensi.
Yang kelima ada pengenalan dan orientasi. Setelah calon karyawan diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk organisasi. Masa orientasi adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan informasi atau pengenalan pegawai baru kepada pimpinannya dan teman-teman kerja barunya. Yang selanjutnya ada latihan dan pengembangan. Cara untuk melatih pegawai dapat dilakukan melalui metode pelatihan di tempat kerja dan metode pelatihan di luar tempat kerja. Metode pelatihan di tempat kerja artinya pegawai tersebut langsung dilatih dalam tempat kerjanya. Sedangkan pelatihan di luar tempat kerja bisa meliputi belajar sendiri, tugas belajar, magang, perputaran jabatan, permainan peranan, dan seminar. Yang ketujuh ada balas jasa dan penghargaan. Balas jasa adalah pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung kepada para karyawan yang telah memenuhi target kerjanya dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pemberian balas jasa adalah penentuan besarnya gaji atau upah, tunjangan-tunjangan, dan insentif. Wujud kompensasi bisa berupa uang, natura, dan kenikmatan. Natura bisa berupa bahan sembako seperti beras, gula, kopi, minyak, dan lain-lain. Sedangkan kenikmatan bisa berupa fasilitas rumah, kendaraan, dan kesehatan. Yang kedelapan ada pengembangan karir promosi. Promosi adalah usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai dengan disertai kenaikan gaji atau upahnya. Tujuan promosi adalah untuk mengisi jabatan yang lowong, dan untuk memotivasi pegawai agar mampu meningkatkan prestasinya lebih tinggi lagi. Dalam promosi memiliki 3 prinsip, yaitu 1. Dasar keterampilan, 2. Dasar senioritas, dan 3. Dasar teman. Dasar keterampilan yaitu mempromosikan pegawai melalui pembuktian kecakapan pegawai tersebut. Sedangkan dasar senioritas yaitu mempromosikan pegawai didasarkan pada lama kerja pegawai yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada transfer, PHK, dan pensiun. Transfer atau pemindahan pegawai adalah usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Tujuan transfer adalah untuk mendapatkan kepuasan kerja karyawan setinggi mungkin dan prestasi kerja yang setinggi mungkin. Ada 2 alasan pokok transfer, yaitu karena permintaan sendiri dan karena permintaan pimpinan. Kemudian PHK. PHK atau pemberhentian pegawai adalah keputusan pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan dengan karyawannya. Alasan pemutusan hubungan kerja adalah 1. Permintaan pegawai sendiri, 2. Keputusan perusahaan atau organisasi karena pegawai yang bersangkutan telah melanggar tata tertib, 3. Pegawai meninggal dunia, dan 4. Telah habis jangka waktu kontrak kerjanya. Yang terakhir adalah pensiun. Pensiun adalah berakhirnya masa tugas karena batas usia. Tujuan pensiun pegawai adalah 1. Untuk mengadakan peremajaan pegawai sehingga prestasi kerja tetap tinggi. 2. Pegawai yang bersangkutan sudah berusia lanjut sehingga prestasi kerjanya sudah menurun. 3. Pegawai menderita cacat yang tidak mungkin untuk bisa bekerja dengan normal. Dan 4. Posisinya akan diganti oleh pegawai yang lebih bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.